di dalam revolusi 4.0 ini tentu cara-cara belajar yang lama mungkin harus ditinggalkan atau ditingkatkan karena sudah tidak relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi hari ini. Hari ini kita tidak lagi cukup hanya menghafal, tapi kita harus kemudian sampai menciptakan atau mengkreasikan sesuatu yang baru. Kamu butuh kreativitas, kamu butuh inovasi, dan lain sebagainya. Misal teman-teman kamu mungkin seusia kalian di luar sana, mereka sudah menciptakan robot. Atau bahkan ada satu anak perempuan, namanya Greta Thunberg, dia anak dari sebuah negara di Skandinavia, dia melakukan mogok massal di hari Jumat. Jadi dia bolos sekolah sendirian, demo di depan sekolahnya untuk perubahan iklim. Dia benar-benar concern dengan isu ini. Nah, dulu yang dia sendirian, sekarang jadi gerakan global. Bahkan dia diundang di PBB untuk kemudian memberikan pidato di depan para pemimpin negara seluruh dunia tentang perubahan iklim ini. Nah, anak seusia itu di tempat lain melakukan perubahan-perubahan. Dan saya yakin anak-anak di Indonesia tidak kalah. Kamu anak-anak di Layota apalagi, kamu tidak kalah dan kamu juga bisa membuat perubahan. Oke? Nah, kita akan pelajari apa sih yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke sana. Nah, di revolusi 4.0 ada beberapa hal yang berubah yang harus kamu notif ya. Satu, adanya new inventions seperti AI atau penemuan baru seperti artificial intelligence, kemudian adanya editing gen, kemudian adanya augmented reality atau AR, ada robot, 3D printing, dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan yang sangat masif dalam berbagai macam bidang. Dan perubahan yang masif ini harus kamu respon dengan kemampuan-kemampuan yang harus kamu kuasai. Kenapa? Karena revolusi 4.0 ini tidak hanya memberikan disrupsi di bidang teknologi saja, tapi juga merubah landscape politik kita, landscape sosial kita, kultural, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau dulu semisal, kamu belajar harus ketemu, sekarang kita belajar dengan cara seperti ini. Ya, this is the positive side of adanya COVID-19, karena kita pada akhirnya mau tidak mau harus menguasai teknologi, dan kita bisa belajar daring yang mungkin kemarin masih malas-malasan. Kalau dulu orang masih belajar di biologi, hal-hal yang sederhana mungkin. Kita mungkin sekarang sudah membicarakan tentang editing gen dan lain sebagainya. Dulu orang operasi harus dibedah, sekarang tidak perlu lagi karena penemuan teknologi. Banyak hal yang dipermudah, tapi juga banyak hal yang menjadi tantangan. Di 4.0 ada banjir informasi yang luar biasa. Hoax ada di mana-mana dan lain sebagainya. Tentu ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Makanya hari ini kita akan bicarakan yang dibutuhkan apa sih agar kita bisa bertahan di 4.0 dan kemudian kita bisa berprestasi dan bahkan berkontribusi pada masyarakat. Tidak hanya masyarakat kita, tapi masyarakat global seperti anak-anak muda yang lainnya. Saya yakin kamu bisa melakukan itu. Nah, yang terjadi masalahnya adalah dengan perubahan-perubahan macam ini, kita masih tidak responsif. Kadang-kadang kamu masih suka nyontek di sekolah, ya enggak? Kadang-kadang kamu masih ngerjain tugas, masih copy-paste, kamu sibuk bucin, kamu wow-wow, kamu buang waktu di sosial media, kebanyakan main Mobile Legends, sampai lupa waktu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kamu sehat, nak? Kenapa? Karena teman-teman kamu sudah berjuang, maka kamu juga harus berjuang. Jadi banyak hal yang harus kita evaluasi. Salah satu yang harus dievaluasi adalah cara kita belajar. Dalam metode belajar konvensional, kadang kita menggunakan banking system of education. Apa itu banking system of education? Yaitu pendidikan seperti sistem bank. Jadi saya sebagai pengajar misal, ngomong ke kalian, lalu kalian menyimpan itu. Saya menyetorkan uang ke kalian menyimpan uang itu, besok saya ambil lagi. Tidak ada proses analisis dan lain sebagainya, Jadi hanya sekedar menghafal, dan ini sudah ditinggalkan oleh banyak negara. Bahkan Paulo Freire, seorang ilmuwan di bidang pendidikan, kayaknya penerima Nobel kalau saya tidak salah ingat, dia mengatakan bahwa banking system of education ini membuat pengetahuan kita itu jadi hilang, kemampuan kita menganalisis itu menjadi hilang. Maka kita harus merubah itu, bukan lagi menghafal, tapi menganalisis. Nanti kita pelajari apa saja yang kita butuhkan dengan lebih detail, oke? Next, seharusnya bagaimana sih kita bersikap sebagai penduduk akhir zaman, sebagai manusia abad 21 dengan segala disrupsinya, dengan segala keadaan yang ada. Kita harus kemudian mampu merespon. Pada tahun 2015, World Economic Forum mempublikasikan sebuah laporan berjudul New Visions for Education, Unlocking the Potential of Technology. Jadi, apa sih WEF ini? WEF itu adalah forum ekonomi dunia yang tiap tahun ketemu, Dek. Mereka ketemu siapa? Kepala negara berkumpul di sana, menteri-menteri keuangan berkumpul di sana, CEO-CEO dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia berkumpul di sana. Mereka merumuskan pada tahun 2015 bahwa ada 16 kecakapan dasar di dalam pendidikan abad 21 yang harus kamu kuasai. Ada 16 ya. 16 ini terbagi dalam 3 hal, 3 klaster, yaitu 6 fondasi literasi. Yang paling penting fondasinya adalah literasi. Jadi kamu harus belajar benar-benar literate. Literate itu tidak hanya sekedar membaca ya. Kamu bisa nonton film, kamu bisa melakukan banyak hal. Nanti kita bahas tentang literasi lebih lanjut. Yang kedua, ada 4 kompetensi dasar atau 4C. Nah, ini juga akan kita bahas hari ini juga. Yang ketiga adalah ada 6 kualitas karakter. So, this is what it takes untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam revolusi 4.0 dan kemudian kita bisa berkompetisi dalam kancah global. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita akan jabarkan dengan detail. Satu adalah
Apa yang dimaksud dengan 6 literasi dasar yang diinginkan oleh para CEO, para kepala negara yang dirumuskan bersama-sama sebagai arah yang dituju oleh banyak negara? Yaitu Foundations Literacies meliputi